Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Ya, buat anak-anak Bapak kelas 11 TKJ. Sebelum kita mulai materi ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya mengenai Cisco Packet Tracer ya. Di pertemuan kita ketika tatap muka sudah kita bahas sedikit ya mengenai interface-interface apa saja yang ada di aplikasi ini. Ini ya dinamakan aplikasi simulator jaringan milik perangkat Cisco. Berarti ini punyanya perangkat-perangkat Cisco. Walaupun ini simulasi atau simulator, konfigurasi, tampilan, ya, cara setting dan lain-lain itu berdasarkan aslinya. Jadi ketika kamu setting ini dan nanti ketika kamu setting Cisco beneran ya dengan wujud fisiknya, caranya sama. Itu yang beda paling ya kayak kita nyolok kabel di sini pakai virtual tinggal klik-klik. Ya kalau di fisiknya ya kita harus benar-benar nyolok. Kamu harus tahu nyoloknya ke port mana. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita sudah mengkonfigurasi melalui perangkat WiFi ya, perangkat nirkabel, terus juga kita sudah menghubungkan atau membedakan network pada satu network yang sama. Yang diandaikan ya bisa kita andaikan, bisa kita bayangkan itu adalah ruangan yang berbeda gitu ya. Kita sudah membuat VLAN, konfigurasi VLAN segala macam. Di sini Bapak akan menjelaskan satu perangkat ini nih. Nih namanya router. Router ya. Seperti teori yang sudah pernah Bapak bahas. Router itu adalah suatu perangkat di dalam jaringan di mana perangkat itu bisa memiliki fitur ya, salah satunya mendistribusikan IP address berupa DHCP ya, bisa sebagai DHCP server, terus juga bisa sebagai pengatur lalu lintas data di dalam jaringan itu ya. Lalu lintas data itu maksudnya apa? Misalnya begini. Di sini ada dua router. Itu ya. Terus di sini ada komputer. Terus di sini dihubungkan jaringan. Misalnya ya, menggunakan kabel strike. Ini ke sini, ini ke sini. Oke, sebentar, salah bukan begini. Harusnya ada switch dulu. Switch dulu di sini, satu di sini satu. Kabel ini masuk ke switch dulu, gitu ya. Kabel ini juga masuk ke switch dulu. Nah, kayak gini. Terus ini ke sini. Ini ke sini. Dan baru dari switch ke komputernya. Nah, bisa kita bayangkan, misalnya ada struktur jaringan seperti ini. Katakanlah ini beda kota ya. Ini di Jakarta, misalnya yang ini di Bogor, misalnya. Nah, di sini kan ada dua jalur ya. Dari komputer ini bisa ngirim data ke sini, baru ke sini, baru ke komputer ini, atau lewat bawah gitu ya, ke sini, ke bawah, ke sini, baru ke sini. Nah, itu yang mengatur adalah si router ini nih, si perangkat ini. Kenapa harus diatur? Seumpama jalur ini yang ke bawah putus, ya, ada masalah. Misalnya ketimpa pohon kabelnya jadi putus. Nah, kan ini harus tetap bisa nyampe ke sini ya.
harus tetap bisa nyampe ke sini datanya. Nah, dengan adanya router, dia bisa memilih ketika nyampe switch, ya, dia akan mencari jalur. Oh, ke bawah putus nih, ada jalan lain nggak ya? Oh, bisa nih ke atas. Nah, dia bisa ke atas nih ke sini. Baru nyampe ke komputer tujuan, gitu ya. Nah, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada si perangkat router ini, si jaringan dia hanya lewat satu jalur aja. Cuma lewat satu jalur. Kayak gini misalnya nih. Nah, kayak gini. Ya, ini kita hapus. Nah, kalau nggak ada router dia paling jadinya konfigurasi jaringannya seperti ini. Dari komputer ini mau ke sini ya udah lewat sini lempeng gitu ya, lurus cas. Ketika yang ini rusak kabelnya, si ini mau ngirim data ke komputer yang tujuan. Ketika jaringannya datanya sampai sini, dia akan bingung, loh nggak ada jalannya nih. Dia akan mengembalikan informasinya ke komputer pengirim. Komputer, data yang diminta untuk dikirim nggak bisa karena jalannya nggak ada. Itu berbeda dengan jika menggunakan router ya. Dia bisa mencari jalur terbaik, tercepat, terefisien tergantung si administrator jaringan yang mengkonfigurasi. Seperti itu ya. Oke, ini kita hapus dulu, kita masukin perangkat routernya. Router itu seperti apa sih bentuknya? Nih ya. Ini adalah bentuk belakang dari perangkat router Cisco. Ya sebenarnya ini kotak ya, kesononya juga ada. Ya kurang lebih seperti inilah, misalnya kita cari di Google ya, misalnya router Cisco nih, kita cari misalnya ya. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini tuh, mirip ya. Kotak begini, lihat bentuk belakangnya. Kita balik ke sini. Nah, mirip ya. Dia ada portnya di sini. Terus di sini kabel untuk nyolok kabel power ya. Di sini ada tombol on off. Di sini kita bisa nambahin modul. Di sini nih modulnya nih. Modul itu apa? Oke, modul itu adalah perangkat tambahan yang bisa kita tambahkan ke dalam perangkat Cisco ini. Gitu ya. Misalnya di sini hanya ada 2 port fast Ethernet dan 2 port konsol, 2 port fast Ethernet, 1 port konsol nih yang ini, dan 1 port untuk AUX. Nah, karena cuma ada 2 port kabel, misalnya butuh 4 port. Ya, yang dibutuhkan 4 port fast Ethernet. Di sini kan cuma disediakan 2 ya. Nah, kita bisa menambah port modul di sini nih. Nanti ini tinggal copot ya. Kita cari modulnya apa. Nih modulnya nih yang kayak gini nih. Misalnya mau nambah mana nih? Nah, misalnya mau nambah 1 port Ethernet. Nah, ini caranya kita matikan dulu aja. Kita matikan, kita masukkan ke sini modulnya dan kita nyalakan. Dengan begini sudah terpasang 1, 2, 3 port untuk Ethernet. Itu ya. Walaupun beda di sini Ethernet, di sini fast Ethernet. Tergantung modulnya yang mau kamu gunakan ya. Misalnya modul untuk apa namanya nih? Serial ya, untuk kabel serial. Atau mau menggunakan ini apa nih? RJ11 kabel telepon ya. Ini bisa tergantung kebutuhannya. Kebutuhannya mau masang modul apa gitu ya. Ini tampilannya. Terus
Untuk konfigurasinya, ketika harus nyala dulu. Ketika kita mau mengkonfigurasi perangkat router Cisco, itu sebenarnya kita menggunakan namanya ini CLI. Nah, CLI ini kita hanya teks aja, nggak ada klik-kliknya lah. Kalau Windows kan kita bisa ngeklik begini ya, bisa milih menu, milih icon dan lain-lain. Nah, kalau di CLI namanya command line ya, ini hanya bisa menggunakan perintah-perintah yang kita ketik. Kalau kamu yang familiar dengan operating system Linux yang tanpa menggunakan desktop ya, yang hanya ketik-ketik aja, nah itu kurang lebih tampilannya sama, cuma perintahnya beda gitu ya. Oke, posisi awal kita ketika menyalakan perangkat Cisco ini, kita ibaratnya berada di tampilan awal saja. Kita belum bisa masuk ke dalam menu. Nah, ke dalam menu konfigurasi yang ada di Cisco-nya. Untuk masuk kita menggunakan perintah enable. Sebentar, ini mau Bapak gedein dulu teksnya. Caranya ke preference, font, CLI kita ganti jadi 14. Oke, kita kembali. Sorry, mana dia? Oke ya, ini udah terlihat besar ya. Ini kita bisa enablekan dulu. Nanti dia akan berubah logo nih. Ya, menjadi tanda crash begini. Tanda crash ini menandakan bahwa kita sudah berada di menu home-nya si Cisco ini. Ya. Di dalam menu ini kita bisa melihat ya perintah-perintah apa aja yang bisa kita gunakan menggunakan command gitu ya. Show tanda tanya, show dan tanda tanya. Nah, di dalam menu home ini kita bisa menggunakan perintah-perintah tersebut nih. Ada triple A untuk melihat triple A value, access list untuk melihat list akses yang ada ya, ARP, CDP dan lain-lain. Nah, DHCP nih kita bisa melihat atau mengecek status konfigurasi DHCP-nya ya, dan lain-lain. Interface kita bisa lihat interface dan masih banyak ya. Di sini ada line ya untuk konfigurasi TTY LAN-nya, TTY ya, LAN information. Kita bisa setting login ya, username dan login. Kita bisa setting dan lain-lain nih, bisa kamu lihat nih. SSH dan lain-lain ya. Nah, yang paling umum digunakan itu adalah settingan login ya. Kita bisa ngatur display configuration-nya nih, kayak mengetikkan perintah login ya. Terus untuk masuk ke konfigurasinya, konfigurasi si Cisco, kita harus mengetikkan konfigurasi terminal dulu ya. Nanti dia ada menu config-nya di sini ya. Kita bisa kalau ini ada config di sini berarti kita sudah masuk ke menu tampilan ada di bagian untuk konfigurasi dari perangkat Cisco-nya gitu ya. Terus apalagi yang bisa kita gunakan di Cisco ini? Misalnya ini Bapak Ctrl Z ya, untuk kembali ke menu home kita bisa menggunakan perintah ping di sini. Ping apa, misalnya 8.8.8
Ini perintah ping ini fungsinya untuk mengecek ya, untuk mengecek apakah koneksi kita itu ada atau enggak. Nah, karena di router ini Bapak masih sendiri ya, masih single di sini. Maksudnya belum ada koneksi kemanapun. Jadi di sini statusnya itu pasti sukses rate-nya 0%. Gitu ya, karena nggak bisa ngeping ke manapun. Tapi ketika koneksinya sukses, di sini nanti akan bersimbolkan tanda seru. Ya, terus kita bisa ngapain lagi sih di sini? Misalnya, contohnya Bapak mau setting, ada di sini namanya banner ya. Banner, ketikin perintah banner motd gitu ya. Terus kita masukin mana nih ya? Crash begini. Selamat datang. Oh, kita kapsok aja. Selamat datang di router SMK Purnama misalnya ya. Terus kita akhiri dengan tanda crash, kita enter, kita exit di sini. Sorry, jangan pakai caps lock. Kita exit, terus kita exit kembali, ya. Nah, ini dinamakan banner. Misalnya di sini Bapak matiin dulu ya, supaya ngereset. Nah, ini dia muncul nih. Selamat datang di router SMK Purnama. Ya, ini dinamakan banner. Dengan perintah tadi banner motd gitu ya. Continue with configuration dialog. Biasanya kita kalau pertama kali setting ya. Biasanya kalau pertama kali setting ini ditanya ini. Continue with configuration dialog. Kita pencet aja no di sini ya. Nah, kita kembali lagi ke menu tampilan awal gitu ya. Dan bisa digunakan apa aja si perangkat router ini. Kita bisa ngatur routing nantinya ya. Kita bisa ngatur IP address dan lain-lain. Yang perlu kalian pahami, di perangkat router ini memiliki port ya. Nih, yang tadi udah Bapak singgung. Port ini bisa kita isikan IP address nanti. Misalnya kayak gini. Oke, sebentar. Ini kita colok ke port fast Ethernet ya. Di sini juga ke fast Ethernet. Nah, masing-masing port itu dia punya kode FA0 itu maksudnya fast Ethernet dengan kode name-nya ya itu 0 Nanti ketika ini kita kasih IP address, yang kita kasih IP address itu sebenarnya adalah port ininya nih. Nih. Port masing-masing yang kita akses nanti yang akan kita berikan alamat IP address. Sebenarnya di komputer juga sama. Ketika kamu nyeting IP itu ya. Ketika kamu nyeting IP sebenarnya kamu nyeting port yang ini nih. Port LAN. Dikasih alamat IP address. Gitu ya. Oke, sekian materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa itu perangkat router, fungsinya apa, dan fitur-fiturnya apa saja. Sebelum kita tutup video kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tetap di rumah aja kalau memang tidak ada keperluan yang mendadak. Jangan tidak menjaga jarak. Ya, kalian harus menjaga jarak. Harus menggunakan masker jika emang terpaksa keluar
ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, ya, rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin mandi, jaga selalu kesehatannya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.